Surah Al-Alaq termasuk surah yang bukan termasuk, memang yang paling pertama diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 ayat pertama. Ketika beliau berada di gua apa? Gua Hira atau gua Thur? Gua apa? Beliau menerima wahyu. Biasa itu balik-balik antara gua Hira dengan gua Thur. Di mana beliau pertama menerima wahyu? Gua Hira. Ya, biasa kita orang Indonesia gua Hira. Tulisannya itu Hira, gua Hira. Kalau gua Thur, apa itu? Supaya tidak terbalik-balik lagi. Gua Thur apa? Tempatnya beliau bersembunyi ketika hijrah ke Madinah. Baik. Kalau gua hantu, gua hantu. Di mana itu gua hantu? Baik. Jadi ada gua Hira, ada gua Thur. Pertama kali beliau menerima wahyu di sana. Bismillah. Masya Allah. Air panas mantap. Insya Allah. Alhamdulillah. Yaitu 5 ayat yang pertama dari surah Al-Alaq. Ketika juga pertama kali beliau melihat siapa? Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya. Dan sebelum Nabi menerima wahyu pertama itu, beliau sudah diperlihatkan dalam mimpi sebagai syarat dan tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Jibril alaihissalam turun langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memeluk Rasulullah dengan pelukan yang sangat erat, sampai-sampai beliau merasa kepayahan dan sesak napas sampai tidak bisa bernafas, baru dilepas lagi oleh Jibril. Dan antara hikmahnya, kata para ulama, agar Nabi ini menyadari bahwa ini kenyataan, bukan mimpi, karena beliau merasakan. Itu di antara hikmahnya. Ya, kan biasa begitu kalau kita melihat sesuatu yang kita heran, ya biasa kita cubit tangan kita, ndak mimpi aja ini, ya kan begitu. Ya, makanya Jibril alaihissalam memeluk beliau dengan sangat erat. Juga salah satu di antara isyarat pertanda bahwasanya wahyu itu diturunkan kepada Nabi dengan kepayahan dan sesuatu yang sangat berat. Makanya Allah mengatakan, inna sanulqi 'alaika qaulan taqila. Kami akan menurunkan kepada Muhammad perkataan yang berat, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berdiri ki akhi, pindah ki ke sana, jazakumullah khairan. Pindah ki ke sana ya, supaya ikhwan yang baru datang, jazakumullah khairan. Syukran jazakumullah khairan. Baik, turunlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 ayat yang pertama dalam surah Al-Alaq. Saya tidak akan membahas ini mudah-mudahan pada pembahasan yang lain. Bagaimana turunnya wahyu, bagaimana Nabi kembali ke rumahnya, kemudian turunlah Al-Mudaththir, awal surah Al-Muzammil karena beliau berselimut, kemudian Allah menyuruhnya ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, ya al-muzammil, dan seterusnya. Tapi penggalan ayat yang terakhir ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 tokoh dalam surah ini. Yang pertama adalah Rasul sendiri, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah siapa? Abu Jahal. Yang kedua adalah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, kata Nabi. Jadi Fir'aunnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut bernama siapa?
Abu Jahal. Nama aslinya siapa? Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham. Nah, Nabi pernah berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar. Yang beliau maksud Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Dan ternyata Allah memberi hidayah pada Umar. Adapun Abu Jahal digelari sendiri adalah Fir'aunnya umat ini, yaitu Fir'aun di zaman Nabi SAW, dan tidaklah namanya disebut kecuali disebutkan laknat dan keburukan. Na'udzubillah. Masya Allah, saya kira Ustaz Bahrun Nida. Iya, betul, saya kira Ustaz Bahrun Nida hampir saya turun dari majelis dan mempersilahkan beliau. Ahlan wa sahlan Ustaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Biasa beliau mengisi di sini. Kayaknya panjang-panjang taklim ini malam nih, belum masuk materi nah. Alhamdulillah. Baik. Kalla innal insana, sambung ayatnya, kalla innal insana la yatgha. Ini di antara ayat dalam surah Al-Alaq itu. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah Abu Jahal itu. Kalla innal insana la yatgha. Sungguh manusia itu menyombongkan diri. At-tughyan, dari kata tughyan. Makanya taghut artinya yang diperlakukan melampaui batas. Ma tajawazal 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Itu definisi taghut. Yang diperlakukan melampaui batas. Dan Allah mengatakan di sini menyebutkan la innal insana la yatgha, at-tughyan. Dan mungkin ini asal katanya toga. Orang kalau sudah pakai toga, karena kalau pakai toga sarjana nih, ya kan? Wallahu a'lam. Tapi ini urf, kebiasaan ya. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya apa? Sudah kaya atau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta atau dengan jabatan atau apa saja, paras, kecantikan, kemasyhuran, terkadang menyeret seseorang itu menyombongkan diri. Ya, makanya bersyukurlah ya ikhwah kalau mungkin kita ini termasuk orang yang rezekinya pas-pasan, karena Allah mengatakan law basatallahu rizqa walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Andaikan Allah membentangkan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya di dunia ini, semuanya dikasih, ya karena andaikan semua manusia diberi sesuai dengan yang dia mau, itu tidak mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Ya, andaikan Allah jadikan semua miliarder atau triliuner, itu sedikit pun tidak mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Ya, tapi Allah tidak kasih begitu, Ki. Menunjukkan Allah sayang pada kita. Karena mengapa Allah mengatakan walau basatallahu rizqa li'ibadi la baghaw fil ard. Mereka akan menyombongkan diri di dunia. Kita saja biasa sedikit saja Allah kasih kita, dikasih kelebihan sedikit, ada kesombongan di dalam hati. Ya, makanya di antara hikmahnya. Ya. Dan Allah menyebutkan banyak contoh, misalkan dalam Al-Qur'an, Fir'aun, Alisa mulku Misra, Alisa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Setinggi itu kesombongannya, dia mengatakan Alisa li mulku Misra, bukankah saya yang menguasai kota Mesir? Wa hadhihi al-anharu tajri min tahti. Dan ini istanaku, di bawahnya sungai mengalir. Yaitu kesombongannya siapa? Fir'aun.
Begitu pula Qarun. Ketika dinasihati oleh kaumnya, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Jangan engkau menyombongkan diri. Dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Dia lupa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga di zaman Nabi Al-Walid ibn Mughirah. Karena al-jah, kedudukan, karena banyaknya harta dan keturunan, menyebabkan dia itu tidak mengikuti dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal dia meyakini apa yang dibawa oleh Nabi itu benar. Al-Walid ibn Mughirah sampai-sampai dia yang mengatakan perkataan yang masyhur itu ketika dia curi-curi dengar dekat rumahnya Nabi membaca Al-Quran, dia sengaja datang ke situ mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Bayangkan, tapi dia tidak masuk Islam. Ya, Al-Walid ibn Mughirah ini, dia mengatakan perkataan yang masyhur, inna lahu la halawa wa inna lahu la talawa wa inna a'lahu la muthmir wa inna asfalahu la mugdiq wa la yaquluhu bashar la ya'lu wa la yu'la alaih. Ini perkataannya Al-Walid ibn Mughirah tentang Al-Quran. Dia bilang ini perkataan yang sangat indah, ada keindahan di dalamnya, ada kenyamanan di dalamnya. Dia perumpamakan seperti pohon yang rindang, yang berbuah, kemudian akarnya bagus. Tidak mungkin ini perkataan manusia. Dia perkataan yang tinggi, tidak ada yang menandinginya. Tapi dia tidak masuk Islam. Ya, disebabkan karena apa? Kesombongan. Kesombongan yang ada pada dirinya. Dan Allah mengabadikan perkataannya dalam Al-Quran. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini 'azim. Ini menjadi sebab dia tidak mengikuti Nabi, karena sebenarnya dia menunggu dirinya yang jadi Nabi terakhir. Dia bilang, kenapa orang yatim menjadi Nabi, padahal saya ini lebih banyak harta, lebih banyak anak dari Muhammad. Ya, jadi dia mengatakan, andaikan Quran itu diturunkan pada seorang lelaki, ya, ala rajulin minal qaryataini 'azim, di antara dua tempat, kalau bukan Mekah, Taif. Ya, di Taif ada juga tokoh yang lain, dan di Mekah yang dia anggap itu adalah dirinya, Al-Walid ibn Mughirah ini. Ya, dan banyak contoh yang seperti itu. Makanya kesombongan inilah yang terkadang memalingkan orang dari kebaikan. Ya, termasuk dipalingkan dari ilmu. Na'udzubillah. Ya, dan Allah bahkan memalingkan ayat-ayat Al-Quran atau memalingkan hidayahnya dari orang yang sombong. Sa'asrifu an ayati alladhi yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa yaraw sabilal ghayyi wa yaraw sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Itu karena apa? Al-kibar, kesombongan yang ada pada diri seseorang. Makanya Nabi mendefinisikan al-kibar itu batarul haq wa ghamtu an-nas. Ya, batarul haq, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sifat al-kibar. Jadi sama Abu Jahal ini, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya dia menyombongkan diri, ar-rahu istaghna. Padahal dia akan dikembalikan kepada Allah. Ya, lanjutan ayatnya tadi, ar-ra'ahu istaghna innahu ala rabbih ar-ruja'. Padahal dia lupa, dia akan dikembalikan kepada Allah. Tapi kemana tempat kembalinya orang-orang sombong? Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya jahannam itu selalu mengintai, ya, selalu menunggu-nunggu memang neraka jahannam. Ya, sudah disiapkan oleh Allah. Bahkan nanti di hari kemudian orang-orang kafir baru melihat neraka jahannam dari jauh, semakin menyala-nyala itu nyalanya. Wa idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuran wa zafira. Ya, ketika neraka jahannam melihat dari kejauhan orang-orang kafir, semakin membara dia, tidak sabar lagi.
Jadi Allah mengatakan inna jahannama kanat mirsad lit-taghina, bagi orang-orang sombong ma'aba, tempat kembalinya. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Tidakkah engkau melihat orang yang melarang seorang hamba yang salat? Siapa yang dimaksud? Abu Jahal yang melarang Rasulullah salat. Ya, karena kan Nabi sering salat dekat Ka'bah yang pada waktu itu masih dikelilingi oleh berhala-berhala, sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Dan Abu Jahal ini ketika datang ke teman-temannya, ya, yang lain, dia mengatakan, Muhammad masih sedang salat di situ. Mereka mengatakan iya. Akhirnya dia berkata, saya akan melarang dia, ya, untuk salat di situ. Kalau dia masih melakukan, saya akan injak lehernya, atau saya akan ciumkan wajahnya ke tanah. Dalam riwayat yang lain dia dikatakan saya akan melemparkan batu di kepalanya. Ini yang dimaksud, ya, abadan idza shalla. Ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada dalam petunjuk yang memerintahkan manusia dalam ketakwaan. Kemudian dia kemudian berkata bahwasanya jika Muhammad masih terus melaksanakan salat, maka saya akan menginjak lehernya atau menyentuhkan muka di wajahnya. Dan itu betul-betul dia lakukan, ayyuhal ikhwah al-akari. Ya, sampai kemudian dia melakukan itu. Namun subhanallah, ketika dia bawa batu hendak melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, dia kemudian lari terbirit-birit. Yang orang-orang kemudian mengatakan, kenapa kembali? Dia bilang, tidaklah saya mendekat, melainkan saya melihat ada seperti khandak, yaitu parit yang sangat besar. Ya, kemudian saya melihat ada sayap di situ, sayap yang besar. Ya, dan Nabi SAW mengabarkan bahwasanya andaikan dia mendekat untuk mengganggu saya, melarang saya, maka tubuhnya itu akan dicabik-cabik oleh malaikat. Ya, malaikat sudah siap menunggu Abu Jahal ini. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menantang dia. Falyad'u nadiyah. Silahkan dia panggil teman-temannya. Sanad'u Az-Zabaniyah, dan kami akan mendatangkan Az-Zabaniyah, malaikat azab, dan dia sudah menunggu itu Abu Jahal. Sanad'u Az-Zabaniyah, kalla la tuti'u. Jangan taati apa yang mereka mau, wahai Muhammad. Ini kata Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasjud waqtari, dan sujudlah dan mendekatlah kepada kami. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak sujud dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga perintah untuk kita semua, memperbanyak sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbanyak sujud, ayyuhal ikhwah, qurbatun ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Aqrabu, sedekat-dekat seorang hamba dengan Tuhannya, ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, ketika dia dalam kondisi dan keadaan bersujud, ya, kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu pula dengan bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendekatkan diri kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan memperbanyak sujud kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, juga mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Coba dengarkan hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama siapa? Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah, pembantunya Nabi. Yang ketika beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau masih berusia 13 tahun. Masih sangat belia. Ya, dan beliau di antara mawali Rabi'ah ini, antara budak atau mantan budak. Dia berkhidmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menceritakan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari terbangun, ketika beliau terbangun itu melainkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan saya yang melayani beliau, menyiapkan air wudunya dan seterusnya. Dan Nabi itu orang yang ketika seseorang berbuat baik kepadanya, beliau membalasnya. Ya, beliau membalasnya. Makanya beliau berkata kepada Rabi'ah, "Sal ma badalak." Mintalah wahai Rabi'ah apa saja yang kau mau. Nah, ini subhanallah tawaran dari Sayyidul Bashar. Orang yang tidak pernah menyelisihi janjinya, yang tidak pernah menolak ketika diminta. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah ada pemuka satu suku yang datang ke Madinah ta'lifan liqalbih, untuk kemudian menarik hatinya agar dia bisa masuk Islam. Nabi memberinya satu lembah ternak kambing, ya, atau apa. Dia kembali ke kaumnya, dia kemudian berkata, "Ya qaum aslimu, masuklah kalian ke dalam agama Islam. Ji'tukum min rajulin yu'ti ata'an la yakhshal faqr." Saya datang dari seseorang lelaki yang kalau dia memberi, dia tidak khawatirkan dirinya itu jatuh miskin. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rabi'ah ini tahu bahwasanya Nabi ini kalau diminta pasti beliau beri, kalau berjanji pasti beliau penuhi. Ya, apalagi subhanallah ada futuhat atau ada jihad, ya, di situ ada ghanimah nanti yang datang yang merupakan harta rampasan perang yang halal. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba, yang halal dan yang baik. Tapi Rabi'ah Anda di dalam surga, meminta kepada Nabi bukan dimasukkan ke surga. Kalau kita kan biasa, ya Allah masukkan saya ke surga, itu sudah cukup. Ya, itu sudah luar biasa itu. Allahumma adkhilnal jannah. Tapi dia minta yang lebih dari itu. Saya minta ya Rasulullah untuk menemani Anda di surga. Nah, ini surga yang paling tinggi sudah yang dia minta. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aw ghaira dzalik? Atau ada yang lain yang kau minta? Ya, ini istilah kita mungkin ini akan ditutup ini kesempatan ini. Ya. Coba pikir kembali. Ya, siapa tahu ada kebutuhanmu yang mendesak, ada utangmu yang mau dibayar, atau uang panaikmu belum cukup, ya, atau rumahmu yang mau kau renovasi atau mau beli rumah. Ya, seperti itu. Jadi Nabi SAW menawarkan apa saja yang kau mau minta. Mau menikahkah? Ya, karena Nabi memang begitu. Beliau selalu mencari siapa di antara sahabat yang masih jomblo dinikahkan. Ya, makanya orang jomblo itu jangan cuma dibully, ya, tapi dicarikan solusi. Ya. Nah, tapi antum juga yang jomblo jangan baper ya. Ya, karena banyak yang menikah sekarang berharap andaikan dia bisa jomblo lagi. Ya, betul atau tidak? Dia bilang tidak. Jadi dia mengatakan uridu murafaqataka fil jannah. Nabi kemudian berkata kepadanya ketika balik bertanya aw ghaira dzalik, sahabat ini Rabi'ah mengatakan, "La, tidak ada lagi, cuma itu ya Rasulullah." Ya.
sederhana kedengaran permintaannya, tapi imtinana. Dia langsung minta untuk menemani Nabi di surga. Nah, Nabi kemudian berkata, "A'inni ala nafsika bikathrati as-sujud." Bantulah aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan obsesimu, ya, mengalahkan jiwamu, ya. Makanya jiwa yang buruk itu bisa ditundukkan lewat salat. Innan nafsala ammaratun bisu. Ya, karena Allah mengatakan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya kaumnya Nabi Syuaib ketika disuruh untuk salat, ya, dengan syariat mereka oleh Nabi Syuaib, mereka mengatakan as-salatuka ya ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wa aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Apakah salatmu itu yang kau perintahkan kepada kami yang akan membuat kami meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kami sembah, atau yang disembah bapak-bapak kami, atau kami memperlakukan harta kami sesuai yang kami inginkan? Karena kaumnya Nabi Syuaib ini terkenal dengan kaum yang mengurangi timbangan, dan dengan salat itu mencegah mereka. Makanya mereka sadar itu, kalau rajin salat kemungkaran akan ditinggalkan. Ya, makanya kalau kita masih sering berbuat maksiat, jangan tinggalkan salat. Insya Allah maksiat itu akan biiznillah terkikis sedikit demi sedikit dengan salat itu. Ya, karena dia pembersih. Ya, jadi ayuhat ikhwah, Nabi berkata kepadanya, "A'inni ala nafsika bikathrati as-sujud." Dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini senada ayuhat ikhwah dengan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang lain, budak yang lain yang bernama Thauban, pembantunya juga Nabi. Ya, ternyata yang seperti ini Nabi sering sampaikan kepada sahabatnya, terutama kepada sahabat-sahabat yang berkhidmat kepada beliau, mantan budak. Ya, makanya ketika Thauban ditanya oleh salah seorang tabi'in amalan yang paling dicintai oleh Allah, beliau kemudian terdiam. Ditanya lagi, beliau terdiam. Ditanya lagi, beliau terdiam. Ternyata beliau ini mengingat bahwasanya pertanyaan yang ditanyakan oleh tabi'in itu pernah dia tanyakan kepada Nabi. Pernah dia tanyakan kepada Nabi. Dan jawabannya, dengarkan. Thauban meriwayatkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah, Nabi berwasiat kepadanya, "Alaika bikathratis sujud." Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Fa innahu ma sajadta lillahi sajdah illa rafa'akallahu biha darajah. Wa kataballahu laka biha hasana. Tidaklah engkau sujud satu sujud untuk Allah Subhanahu wa taala melainkan dituliskan untukmu satu kebaikan. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dihapuskan darimu satu keburukan dan diangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, "Ma sajadta lillahi sajdah." Tidaklah engkau bersujud satu sujud untuk Allah melainkan derajatmu diangkat di sisi Allah. Jadi kalau semakin memperbanyak sujud, semakin tinggi derajatnya di surga, bisa nanti menemani Rasulullah di surga. Ketemu sudah tadi dengan hadis Rabi'ah ibn Ka'ab As-Sulami, ya, radhiyallahu anhum jami'an. Ini juga yang disampaikan oleh Abu Darda, sama. Ya, subhanallah. Ya, jadi Nabi berwasiat kepada mereka untuk memperbanyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus diangkat derajat kita di sisi Allah. Ya, makanya ini juga pelajaran sebagai tambahan faidah. Biasa saya lihat di masjid kalau sudah salat berjamaah dan ada yang masbuk atau terlambat dan imam dalam posisi sudah bangkit dari ruku' atau dia sujud, dia menunggu imam ini untuk bangkit ke rakaat berikutnya. Betul atau tidak cara yang seperti ini? Keliru, kurang tepat. Bagaimana yang benar? Dia langsung mengikuti posisi atau keadaan imam, biar tidak dia dapat yang satu rakaat itu. Ya, karena memang rakaat didapat dengan apa? Innama tudrakur rak'atu birruku'. Satu rakaat didapat dengan mendapatkan ruku'. Jadi kalau dapat ke ruku', dapat satu rakaat. Bagaimana kondisinya Ustaz? Yaitu bisa dapat imam di sebagian rukuknya semua atau setengahnya atau sebagian dari rukuknya. Tapi kalau dia sudah bangkit,
Sudah lepas tangannya ini dari lututnya ini imam, apalagi sudah i'tidal, ya, kemudian kita datang takbir baru rukuk juga baru dikejar imam. Nah, masbuk itu tidak dapat satu rakaat itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, makanya pernah ada salah seorang sahabat namanya Abu Bakar. Dia terlambat masbuk. Sudah rukuk. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada suara gemuruh. Ya, ada suara gemuruh. Setelah salat beliau bertanya, "Siapa tadi itu?" Abu Bakar kemudian mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Jadi Abu Bakar ini karena tahu bahwasanya dengan dapat satu rakaat, dia masuk, dia khawatir Nabi bangkit dari ruku, makanya belum sampai di saf, ya dia takbir kemudian ruku, kemudian jalan tergesa-gesa lari sambil ruku. Nah, didengar oleh Nabi. Makanya Nabi kemudian berkata kepadanya, "Zadakallahu hirsan." Semoga Allah menambah semangat kepadamu, wala ta'ud. Tapi jangan diulangi seperti itu. Jangan diulangi. Ya, beliau mengatakan jika salat telah diqamah, jalanlah ke masjid dalam wa antum ala sakinah. Tenang-tenang saja, wa waqar. Tidak usah tergesa-gesa seperti dikejar hantu. Ya. Akhirnya dia masuk salat takbir ngos-ngosan. Ya, tidak khusyuk salatnya. Ya, karena inti salat itu adalah kekhusyuannya. Kemudian Nabi mengatakan, "Wa ma adraktum fasallu." Apa yang kau dapatkan bersama dengan imam, salatlah bersama dengan imam. "Wa ma fatakum fatimmu." Apa yang kau tidak dapat bersama dengan imam, sempurnakan setelah imam salam. Ini disebut dengan apa? Masbuk. Ya, tapi jangan jadi langganan masbuk. Ya, apalagi jadi RMS, raja masbuk. Ya, ada itu, masya Allah, langganan masbuk. Baik. Jadi langsung ke sujud. Karena walaupun tidak kita dapat satu rakaat itu, masya Allah keutamaannya besar. Tidaklah engkau bersujud satu sujud untuk Allah, melainkan diangkat derajatmu di sisi Allah, dituliskan kebaikan, dihapuskan dosa-dosa. Ya, jangan berdiri itu lampu 1, 2, 3. Apa mereknya di lampu? Itu dia baca saldo masjid, pengeluaran rutin, pengeluaran ini. Ada orang begitu. Ya, dia menunggu untuk naik ke rakaat berikutnya. Jadi yang sahih, ayo al-ikhwan, dia langsung mengikuti imam. Dia langsung mengikuti imam dalam hayat atau kondisi dan keadaan apapun. Baik. Jadi itu satu tadi, dengan memperbanyak sujud mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah iblis itu diusir dari surga disebabkan karena dia menolak untuk sujud setelah diperintah oleh Allah. Sujud kepada siapa? Adam. Siapa yang perintah iblis untuk sujud pada Adam? Allah. Kita kalau salat menghadap kemana? Kiblat. Di mana kiblat kita? Ka'bah. Siapa yang menyuruh kita untuk menghadap ke kiblat? Allah. Kepada siapa kita salat? Kepada Allah. Kita tidak menyembah kiblat, tapi ini perintah dari Allah. Jadi hakikat perintah Allah kepada iblis untuk sujud pada Adam, itu sujud pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menolak. Ya, dia menyombongkan diri, akhirnya dia dikeluarkan dan diusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di hari kiamat nanti, ya ikhwah, orang yang tidak sujud atau ya menyombongkan diri di dunia ini dan tidak bersujud kepada Allah, dihinakan di hari kemudian. Dihinakan oleh Allah. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Hari ketika di hari kiamat nanti, ya ikhwah, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri, ya, karena di dunia ini kita tidak melihat Allah, tapi kita bersujud pada Allah. Di akhirat kelak kita langsung sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang Allah berikan. Ya, wa yud'auna ila sujudi, seluruh manusia dikumpulkan, mereka diperintahkan untuk bersujud, ya, fala yastati'un. Ada di antara mereka yang tidak mampu sujud. Punggungnya itu menjadi kaku, dia tidak bisa membungkukkan, ya, apalagi untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini
Subhanallah, makanya ayat berikutnya Allah mengatakan khasyi'atan absaruhum, nampak rasa takut di mata mereka, tarhaquhum dhillah, dan kehinaan. Ya, mereka merasa terhina, kan? Rasa takut. Bayangkan semua orang sujud di kiri kanannya, dia tidak bisa sujud. Mau sujud tidak bisa. A'udzubillah, a'udzubillah. Semoga kita terhindar dari seperti itu. Mau sujud di hadapan Allah di hari kiamat tidak bisa. Apa sebabnya? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Itu karena dulu di dunia mereka diseru, dipanggil untuk sujud, namun mereka tidak mau sujud padahal mereka sehat walafiat. Ini diantara ayat yang digunakan oleh para ulama tentang wajibnya salat berjamaah di masjid. Karena azan itu adalah panggilan untuk salat berjamaah, hayya 'alas salah. Nah, kalau Anda sehat walafiat, tidak ada uzur, kemudian ada panggilan azan dan tidak mau ke masjid, ya hati-hati. Ya, ayat ini mengatakan faqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mereka dipanggil untuk bersujud, namun mereka tidak bersujud padahal mereka dalam keadaan sehat walafiat. Ayo ikhwah, semua yang ada di langit dan yang di bumi, makhluk Allah Subhanahu wa taala, itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya bersujud kepada Allah dengan hay'ah, kaifiyah, bahkan tasbihnya hanya Allah yang Maha tahu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semua yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa bertasbih kepada Allah walaupun kalian tidak memahami tasbihnya. Dan Nabi di antara mukjizatnya pernah diperdengarkan tasbihnya makanan yang beliau makan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang ada di langit dan yang di bumi bersujud kepada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tidakkah engkau melihat semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi bersujud kepada Allah? Wasyamsu, matahari, wal qamaru, begitu pula bulan, wan nujumu, bintang-bintang, semuanya yang ada di langit, ya, wal jibalu, gunung-gunung, wasyajaru, kemudian pepohonan, wad dawabu, hewan melata, binatang ternak, semuanya, ya, wa katsirum minan nas, dan juga banyak di antara manusia yang bersujud pada Allah. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirum minan nasi. Lanjutan ayatnya, wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab. Tapi banyak juga di antara manusia memang dia berhak mendapatkan azab. Ya, jadi manusia memang terbagi. Ya, ada yang bersujud pada Allah, ada yang tidak bersujud pada Allah. Inilah yang berhak mendapatkan azab itu. Ya, Allah mengatakan ayat berikutnya atau lanjutannya, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang mampu memuliakannya. Ya, di sini ulama kita mengatakan siapa yang bersujud kepada Allah, dia menghinakan dirinya pada Allah, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang menyombongkan diri kepada Allah, tidak mau bersujud kepada Allah, dia akan dihinakan oleh Allah. Walaupun dia mulia di mata manusia, hina di mata Allah, dan akhirnya akan adalah kehinaan baginya di dunia dan di akhirat, karena Allah benci kepadanya. Inilah mengapa ya ikhwah, mengapa Hudhud, tahu Hudhud? Burung Hudhud itu mengingkari satu kaum yang bersujud pada matahari. Karena Hudhud ini tahu bahwasanya mestinya semua yang langit dan di bumi itu
Semua makhluk harus bersujud hanya pada Allah. Itu kan surahnya atau kisahnya disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jazakallahu khairan. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa tafaqqadat tayra. Ya, ketika Nabi Sulaiman memeriksa pasukannya dan memeriksa burung-burung, dan ternyata hudhud ini tidak ada di antara mereka. Hudhud ini perannya sangat vital. Mengapa? Karena di antara kelebihan burung hudhud itu ya ikhwah, dia bisa melihat dari kejauhan di mana tempat yang ada sumber mata air di situ. Itu burung hudhud. Makanya dalam pasukannya Nabi Sulaiman yang berpindah-pindah, kemudian beliau membawa pasukannya semua, ya hudhud dicari. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral huda-huda am kana minal ghaibin. Kenapa hari ini saya tidak lihat hudhud? Kenapa dia tidak hadir? Ya, ketika Nabi Sulaiman mencari hudhud, ya akhirnya beliau kemudian mengancam bahwasanya saya akan mengadab dia, menghukum dia, mengadab, disembelihkah atau dihukum, dicabuti bulu-bulunya. Ini antara hukuman, ya, sebagaimana disebutkan sebagian ahlu tafsir. Atau dia mendatangkan kepada aku alasan yang tepat. Dan ini pemimpin begitu, ayyuhal ikhwah. Ya, makanya terkadang pemimpin ya menerapkan sanksi juga kepada bawahannya. Bawahannya ini jangan baper, memang seperti itu. Ya, supaya berjalan ini ya apa? Dengan baik. Ya apa yang kita usung ini. Saya mohon maaf ya, agak ini. Fama kata ghaira ba'id, hudhud kemudian datang, ya. Ghaira ba'id, ghaira ba'id artinya apa? Tidak terlalu jauh dia dari Sulaiman, tapi ketika dia melihat bosnya ini marah, dia tidak mendekat. Karena jangan sampai terkalahkan oleh marahnya, langsung diterkam. Ya, makanya hudhud ini cerdas dari jauh. Tapi tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Fama kata ghaira ba'idin. Kemudian dia membuat Nabi Sulaiman penasaran. Langsung dia mengatakan, ahattu bima lam tuhit bih. Saya punya berita yang Anda tidak tahu. Ya, berkata seperti kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Dan saya baru saja dari negeri Saba. Dan saya membawa berita yang sangat besar, bukan berita sembarangan ini. Ya, akhirnya Nabi Sulaiman lupa dengan kemarahannya karena hudhud ini langsung memancing seperti itu. Ahattu bima lam tuhit bihi waji'tuka sab'in binaba'in yaqin. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Saya mendapati negeri itu dikuasai oleh seorang wanita. Wa utiyat min kulli syai'. Dia diberikan oleh Allah segala sesuatunya, walaha 'arsyun 'azim. Dia memiliki singgasana yang sangat mewah, yang sangat agung. Kemudian hudhud mengatakan, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Namun saya mendapati dia bersama dengan kaumnya, mereka sujud pada matahari min dunillah. Jadi hudhud mengingkari karena dia tahu bahwasanya semua yang ada di langit dan di bumi mestinya sujudnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ. Mengapa mereka tidak sujud hanya pada Allah? Jadi ini pengingkarannya siapa? Hud alaihissalam. Karena dia tahu bahwasanya semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi sujudnya hanya pada Allah. Ar-Rahman. Lanjutkan ayatnya. 'Allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Wan najmu wasyajar. Wan najmu ini kata para ulama tafsir mewakili semua yang ada di langit. Ya, contoh wan najm, nujum semuanya. Wasyajaru, semua yang ada di bumi, yasjudan, semuanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wan najmu wasyajaru yasjudan.
Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sudah masuk waktu, Ustaz? Mau diazan dulu? Lanjutnya ya. Baik. Makanya ayo ikhwah, sujud juga adalah penghapus dosa-dosa, bahkan dosa besar. Ya. Faulqiyas saharatu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Ini tukang sihirnya Firaun. Ya, ketika mereka sebelumnya mereka adalah orang-orang kafir fajarah. Bahkan bersumpah dengan nama Firaun, wa izzati Firaun inna lanahnul ghalibun. Kami akan mengalahkan Musa hari ini. Bersumpah atas nama Firaun. Ya, mereka mau menjadi orang-orang terdekatnya dengan Firaun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Ya, qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Firaun menjanji mereka, kalau kalian mengalahkan Musa, ya kalian itu akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Akhirnya diadakanlah perang tanding. Ya, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Wahai Musa, kau mau melemparkan sihirmu dulu? Mereka berkata, karena Musa dituduh sebagai tukang sihir, atau kami yang melemparkan sihir kami. Musa mengatakan, bal alqu, silahkan kalian mulai. Mereka lemparkan tali temali dan tongkat-tongkatnya berubah menjadi yukhayyalu ilaihim annaha tas'a. Itu kerjanya sihir begitu, mata manusia yang disihir. Saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin 'azim. Mereka menyihir mata manusia wastarhabuhum, membuat jiwa mereka takut, wa ja'u bisihrin 'azim. Mereka datang dengan sihir yang besar. Ya, jadi tali temali itu dilihat di mata manusia, ya, khayalan, takhyil, seakan dia berubah menjadi ular. Nah, makanya ketika Nabi Musa ini dengan izin Allah melemparkan tongkatnya, ya, wa alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin, berubah menjadi ular betulan dengan izin dan kekuasaan Allah. Mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya betul-betul berubah menjadi ular. Dia makan itu tali temali. Ya, tukang sihir ini kan tahu membedakan mana sihir mana bukan. Orang-orang tersihir, dia melihat ini ular-ular kecil, tapi tukang sihir tahu ini cuma tali temali ini. Makanya ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, benar-benar menjadi ular, langsung mereka kaget. Wah, ini bukan sihir seperti milik kita. Berubah betul jadi ular. Ya, makanya mereka langsung apa? Faulqiyas saharatu sajidin. Mereka langsung sujud. Mereka berkata, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada Allah Tuhan semesta alam. Rabbi Musa wa Harun, Tuhannya Musa dan Harun. Sampai-sampai Firaun mengatakan, amantum lahu qabla an adzana lakum. Ya, kalian beriman kepada Musa sebelum saya izinkan. Ya, bahkan dia mengancam, laqat'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Ya, diancam seperti itu. Tukang sihir ini kemudian tidak bergeming. Ya, bergeming atau tidak bergeming, mana yang benar? Bergeming, tetap kekeh pada pendiriannya. Bahkan dia mengatakan, faqdi ma anta qad, inma taqdi hadhil hayatud dunya. Silakan lakukan apa saja yang kau mau, wahai Firaun. Kau cuma mengakhiri hidup kami di dunia ini. Ya, inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alaihi nasyar. Kami beriman kepada Allah, ya, dan dia ditandakan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kami, dan engkau telah memaksa kami untuk melakukan praktik sihir. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, paginya mereka itu masih kafarah fajarah, orang-orang kafir, orang-orang fajir. Sorenya mereka sudah menjadi orang-orang yang beriman bararah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sujud hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sifat orang-orang saleh, sifat para anbiya. Silakan antum baca dalam surah Maryam ketika Allah menyebutkan hamba-hamba yang saleh, nabi-nabi yang saleh, dimulai dari Zakaria, kemudian Yahya, kemudian disebut juga kisahnya Nabi Isa alaihissalam, ya, kemudian setelahnya disebut kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kemudian dua anaknya Ishak, ya, begitu pula Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun alaihissalam. Kemudian juga disebutkan setelahnya Nabi Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulun nabiyya. Kemudian disebutkan juga kisahnya Nabi Idris, ya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Setelahnya apa kata Allah? Ulaikal ladzina, mereka adalah orang-orang yang
an'amallahu alaihim, yang Allah memberi nikmat kepada mereka, minan nabiyyin, ya, ulaika alladziina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wa min dzurriyyati Adam, dari keturunannya Nabi Adam alaihissalam, wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam, wa min dzurriyyati Israil, dari keturunannya Nabi Yakub alaihissalam, wa mimman hadaina, dari orang-orang yang kami beri hidayah, wajtabaina idza tutla alaihim ayatul rahmani, jika dibacakan kepada mereka apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kharru, mereka langsung apa? Sujjadan wa bukiya, mereka langsung sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat para anbiya, ya, kharru sujjadan wa bukiya. Kemudian datang setelahnya Allah mengatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah, akan datang generasi yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka hanya memperturutkan hawa nafsu, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan dimasukkan ke dalam al-ghayy, wadin fi nari jahannam, sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Jadi ayo ikhwah al-karim, barakallahu fikum, wasjud waqtarib, berbanyak sujud dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sehari semalam kita salat 5 waktu 17 rakaat, minimal kita sujud berarti berapa? 34 kali sujud, betul? Ya kan? Itu untuk yang wajibnya, betul tidak? 17 dalam setiap rakaat 2 kali sujud, minimal 34 kali kita sujud. Tambah dengan yang nawafil, malam-malam sunnah, ya, kemudian yang lainnya. Ini biidznillah tabaraka wa ta'ala akan menjadi syafaat bagi kita, menjadi cahaya bagi kita di dunia, di kubur, dan di hari kiamat. As-salatu nur, salat adalah merupakan cahaya, ya. Bahkan seseorang itu doanya makbul ketika dia dalam kondisi dan keadaan apa? Bersujud. Inni nuhitu an aqra'al qur'ana fi ruku'i was sujud, kata Nabi, saya dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat saya ruku' atau saya sujud. Makanya kalau kita ruku' sujud tidak boleh baca Quran, ya, dilarang baca Quran. Amma ruku', adapun dalam ruku', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'azzimu fihi rabb, ya, agungkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Amma sujud, adapun sujud, berbanyaklah doa di dalamnya. Fa innahu qabilun an yustajab lakum, karena sesungguhnya dalam kondisi dan keadaan kalian sujud, disitulah kondisi di mana doa kalian itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah baca zikir-zikirnya sujud, tambahkan dengan doa-doa apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi kalau kita salat sendiri, ya, atau imamnya panjang sujudnya. Tapi untuk imam jangan sampai banyak permohonannya ini imam dia memimpin salat, ya, kemudian dia berdoa di dalam sujud lama-lama, itu bisa kemudian menyusahkan makmum setelahnya. Ya, mengapa dalam kondisi sujud ini doa kita makbul ayyuhal ikhwah? Karena ini adalah puncak al-inkisar wa dzul lillah, penghambaan, penghinaan diri kepada Allah. Dan bukankah kondisi seorang hamba ketika dia dalam kondisi al-inkisar atau al-dzul, dalam kondisi menunjukkan kefakiran, menunjukkan kehinaan, itu doanya makbul, diterima oleh Allah. Makanya mengapa doanya orang yang terzalimi itu makbul, diterima oleh Allah? Karena dia terhinakan. Sampai orang zalim pun, sampai orang kafir, kalau dia terzalimi dan dia berdoa, Allah akan mengatakan, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Itu ketika doa orang yang terzalimi diangkat ke langit, Allah mengatakan, demi kemuliaanku dan kekuasaanku, aku akan menolongmu walaupun setelah waktu yang lama. Makanya Allah mengatakan, wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Dalam kondisi terzalimi, dalam kondisi musafir, da'watul musafir itu makbul, karena dia dalam sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutilu safar asy'ath aghbar yamud yadayhi ila sama, ya rab ya rab, pakaiannya kusut, rambutnya berdebu, ya, atau rambutnya kusut, pakaiannya berdebu,
makanya doanya makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di padang Arafah Allah mengatakan, "Unzuru ila ibadi atawni syu'tsan ghubra." Lihatlah hamba-hambaku, mereka datang kepadaku dengan kondisi yang lusuh, pakaian yang kusut, makanya doanya makbul di situ. Karena menunjukkan azul, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa seorang ayah, ibu kepada anaknya, ya karena menunjukkan apa? Penghambaannya kepada Allah. Begitu pula sebaliknya doa laknat orang tua kepada anaknya, na'udzubillah. Makanya hati-hati, jangan sampai keluar dari mulut kita doa laknat kepada anak-anak kita. Ya, saya pernah beli sesuatu di warung, saya langsung dengar itu. Ada penjualnya itu anaknya, ya dipanggil tapi dia tidak menyahut, langsung dia bilang anaknya, "Oh ya, anak kucing." Dia bilang, saya langsung nasihati, "Jangan bilang begitu anak tak." Ya, saya ingatkan, tidak ada kucing tidak punya mama. Ya, kalau kita bilangnya anak tak kucing, berarti kita mamanya kucing. Saya bawa canda begitu. Baru saya ingatkan, ya jangan doakan anak kita keburukan. La tad'u ala auladikum. Jangan kalian doakan kebinasaan kepada ya anak-anak kalian. Walaupun Allah itu maha lembut kepada hambanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra ista'jalahum laqudiya ilaihim ajalahum." Andaikan Allah mengabulkan semua perkataan hamba-hambanya, tidak ada yang tersisa di dunia ini. Kata para ulama tafsir, termasuk di antaranya adalah perkataan yang terburu-buru. Seperti doa orang tua kepada anaknya, doa kebinasaan, Allah itu tidak langsung mengabulkannya. Ya, tapi kalau berulang terus hati-hati. Ya. Jadi ini semua kondisi di mana doa itu sangat makbul. Da'watus shaim, orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa makbul karena dia dalam kondisi lapar, ya, menunjukkan penghambaannya kepada Allah. Jadi semuanya ini dikumpulkan oleh apa? Az-zul wal inkisar. Dan puncaknya pada saat kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat kita sujud. Makanya ya ikhwah, perbanyak salat, perbanyak sujud, perbanyak qiyam, ya, di malam hari, wan nasu niyam, ketika manusia dalam keadaan tertidur, adukan semuanya kepada Allah, ista'inu bis sabri was salah, jadikan sabar dan salat sebagai penolongmu. Jika dunia Anda merasa sempit dengan berbagai macam masalahnya, dengan berbagai urusan yang menghimpit Anda, maka salatlah di antara solusinya. Sebagaimana Nabi kita, kana idza hazabu amrun fazi'a ila shalah. Jika ada masalah pelik, ya beliau kemudian memperbanyak sujud dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah berkata kepada nabinya, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ya, ini juga termasuk ketika kita banyak mendapatkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik dari manusia. Sebagaimana Nabi kita, Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk." Kami tahu wahai Muhammad, dadamu itu sempit dengan perkataan mereka, bima yaqulun, fasabbih bihamdi rabbik, perbanyak tasbih, puji Tuhanmu, wa kun minas sajidin. Jadilah orang yang banyak sujud pada Allah Subhanahu wa taala.